hai ketemu lagi kita. Kali ini ada cerita dari keluarga Pak Nasrun yang melakukan pesugihan kandang bubrah. Awalnya semua berjalan lancar, hanya cukup merenovasi rumah setiap setahun sekali, berbagi dengan fakir miskin, sedekah rutin, infak ke masjid, dan menjalankan salat 5 waktu. Itulah syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian kandang bubrah. Semua terdengar sangat mudah dan baik, bukan? Anggi gadis manis nan cerdas, anak pertama Pak Nasrun, tewas tenggelam di kolam renang umum pada saat berenang bersama teman-temannya. 5 tahun kemudian istri Pak Nasrun tewas dalam kecelakaan. Mobil yang ia tumpangi terperosok ke dalam jurang dan terbakar. Sebelum Anggi meninggal, ia sering mendengar suara-suara aneh di dalam sebuah kamar yang terkunci rapat. Seperti suara perempuan tertawa, menangis, dan suara benda-benda berjatuhan. Hal itu pun sering diceritakan kepada ibunya. Sama hal dengan Anggi, Ibu Sari istri Pak Nasrun juga sering mendengarkan hal-hal aneh dalam kamar tersebut. Namun ia tak pernah menceritakan kepada anak-anaknya, karena yang Bu Sari tahu itu berkaitan dengan pesugihan yang dianut oleh Pak Nasrun. Pak Nasrun pemilik toko material terbesar di kampungnya, yang kini memiliki banyak cabang di mana-mana. Tidak hanya itu, Pak Nasrun juga merambah di dunia restoran dan sukses besar. Setelah kematian anak dan istrinya, kejayaan Pak Nasrun semakin besar. Usahanya menjamur di berbagai tempat. Kini tinggallah satu anak Pak Nasrun yang berusia 12 tahun yang akan menjadi tumbal 5 tahun berikutnya. Awal cerita. Dengan diantarkan oleh seorang kerabat, pergilah Pak Nasrun menemui seorang kuncen yang mengantarnya ke sebuah makam keramat yang dipercaya dapat memberi rejeki berlimpah. Pak Nasrun berdoa dan memuja makam tersebut yang dipandu oleh sang kuncen. Awalnya Pak Nasrun hanya memiliki satu toko material, namun tokonya sepi dan hampir bangkrut. Dari situlah dia berpikir, datanglah Pak Nasrun ke rumah Pak Topo, kerabat dekatnya, yang merupakan juragan gabah. Pak Topo memberitahu rahasia kesuksesannya selama ini, bahwa ia melakukan pesugihan kandang bubrah. Pak Topo menjelaskan dengan rinci dan Pak Nasrun pun tertarik. Dengan izin sang istri, pergilah Pak Nasrun menemui sang kuncen. Dalam perjanjian itu, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, Pak Nasrun harus memiliki usaha sebagai sarana agar uang pesugihan itu mengalir melalui usahanya. Yang kedua, Pak Nasrun dilarang hidup berfoya-foya, seperti menghambur-hamburkan uang untuk hal tak penting, makan-makan mewah. Banyak pembeli berdatangan, hidupnya mulai membaik. Pak Nasrun dan keluarga menjadi sangat agamis, sering berbagi, dan selalu salat berjamaah di masjid. Semua itu tak membuat Pak Nasrun lantas puas. Pak Nasrun menginginkan yang lebih daripada ini. Pak Nasrun mengutarakan niatnya kepada istrinya, bahwa ia ingin menemui kuncen kembali untuk meminta pesugihan yang lebih dari kandang bubrah ini. Bu Sari menolak, menurutnya ini sudah cukup. Tanpa sepengetahuan sang istri, Pak Nasrun pergi untuk menemui seorang kuncen yang dulu mengantarnya ke makam pesugihan kandang bubrah. Dengan berbagai syarat dan ritual yang dilakukan, akhirnya terdapat kesepakatan yang harus dipenuhi. Selain merenovasi rumah, sedekah, infak, kini Pak Nasrun harus menumbalkan manusia setiap 5 tahun sekali. Jika itu lalai dilakukan, maka nyawa Pak Nasrunlah yang akan menjadi gantinya. Di tengah-tengah kesuksesan usaha yang Pak Nasrun capai, ia harus kehilangan seorang anak perempuan yang paling ia banggakan. Anggi mati tenggelam dalam kolam renang umum, padahal Anggi adalah anak yang pandai berenang dan memiliki prestasi di bidang olahraga renang. Tepat sehari sebelum kematian Anggi adalah waktu di mana penyerahan tumbal, dan Pak Nasrun telah mempersiapkan satu tumbal, yaitu seorang karyawan di salah satu tokonya. Namun setan pesugihan yang berwujud setengah manusia berkepala binatang ini menolak dan meminta Anggi, anak Pak Nasrun, sebagai persembahan pertamanya. Tentu saja Pak Nasrun kaget. Namun setan itu berkata, bukankah kau sudah menyetujui persyaratan yang kita buat?
Kau akan menumbalkan manusia setiap 5 tahun sekali dan aku akan memberimu kekayaan sebagai imbalannya. Tapi bukan anak atau keluargaku yang akan menjadi tumbal. Itu tidak ada di sepakatan, tolak Pak Nasrun. Setan itu menjawab, saking tamaknya kau sampai kau tak bertanya manusia apa yang harus kau tumbalkan? Itu semua salahmu, aku akan tetap mengambil hakku, atau kau yang akan mati. Akhirnya Anggi mati, dan setelah kematian Anggi usaha Pak Nasrun makin menggurita di berbagai bidang, berbagai penghargaan sebagai bisnisman terbaik, dan menjadi motivator untuk banyak pengusaha pemula. 5 tahun berlalu, saatnya pemberian tumbal berikutnya, dan Rehan menjadi target tumbal yang diminta oleh setan pesugihan itu. Namun Pak Nasrun tak mau kehilangan anak satu-satunya yang masih hidup. Pak Nasrun melakukan negosiasi dengan setan dan menukarkan istrinya sebagai tumbal. Negosiasi itu berhasil. Bu Sari tewas mengenaskan dalam kecelakaan. Mobil yang ia kendarai terperosok di dalam jurang yang terjal dan terbakar. Sontak tubuhnya hangus, tak dapat dikenalin lagi. Bahkan mayatnya sulit untuk dievakuasi seperti seharusnya. Pundi-pundi kekayaan Pak Nasrun bertambah pesat dengan berbagai keuntungan usaha yang ia dapat. Tak ada rasa sedih atau penyesalan kehilangan istrinya. Yang ia pikirkan saat ini adalah bagaimana cara ia tetap kaya dan tidak kehilangan anak satu-satunya. Bertahun-tahun ia mencari jalan agar dapat keluar dari lingkaran setan tersebut. Berbagai dukun dan orang pintar telah ia kunjungi, namun tidak ada yang sanggup menyelamatkannya. Sampai waktu yang ia takutkan datang dan setan itu meminta Rehan sebagai tumbal berikutnya. Penumbalan itu tidak dapat dicegah ataupun ditunda. Pak Nasrun tetap tidak mau menumbalkan Rehan. Dibawalah Rehan ke rumah seorang ustadz agar Rehan terlindungi dari ancaman setan tersebut. Rehan berhasil diselamatkan oleh Pak Ustadz, tapi tidak dengan Pak Nasrun yang harus meregang nyawa, tewas mengenaskan di dalam kamar penyembahan ritual pesugihan. Ia mati seolah tercekik dan terlempar dari gedung tinggi. Darah berserakan keluar dari mulut dan kepala, serta tulang-tulangnya patah. Selama Pak Nasrun hidup ia sholat, sedekah, infak dan melakukan kebaikan, bukan karena Allah Tuhan sang pemilik alam semesta, melainkan karena mengharapkan kekayaan dari setan. Itulah tipu daya setan yang amat nyata.